Jadi intinya kalau masih masif distribusi sebaiknya jangan dulu masuk. Nanti ketika mereka masif akumulasi di perdagangan berikutnya baru kita masuk. Setelah itu mereka markup, ya mereka kalau masuk besar dengan jumlah kepemilikan yang sudah besar, kemudian masuknya juga tambah besar, berarti mereka akan markup. Nah, setelah mereka markup baru kita jualan seperti itu. Kita untung dari aksi markup yang mereka lakukan seperti itu. Itulah trik dari investor retail yang jenius, yang menguasai pasar seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ramadan Sutama. Kode sahamnya SKIMI, nama perusahaannya yaitu PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SKIMI, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini juga perusahaan sideways ya. Dan selama sebulan terakhir terjadi pergerakan juga. Di sini turun, kemudian naik lagi. Kita ingin tahu aktivitas dari investor besarnya di sini mereka ngapain dalam sebulan terakhir. Apakah mereka diam? Seperti itu. Kalau mereka diam, di sini yang transaksi siapa? Kemungkinan semi retailnya dan investor retail. Gitu. Kita lihat juga investor semi retailnya ngapain, apakah mereka akumulasi atau justru distribusi. Itu yang ingin kita ketahui. Oke, kita cek data broker summary-nya, kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SKIMI, kemudian kita ganti bulannya, bulan 12 tanggal 27 perdagangan hari Jumat kemarin ya, tahunnya 2022, kemudian sampai dengan tanggal 27 Januari 2023. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir ini dari tanggal 27 Desember 2022 sampai tanggal 27 Januari perdagangan Jumat kemarin, investor besarnya itu melakukan aksi masif distribusi. Jadi mereka distribusi dalam jumlah besar sekali di sini. Mereka jualan dalam jumlah besar. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan ini dikuasai oleh investor asing seperti itu. Nanti kita cek berapa kepemilikannya. Yang intinya mereka masif distribusi. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, maka nanti akan turun lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silakan komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, investor besarnya itu memiliki porsi sebesar 72% yang dimiliki oleh PT Wilton Resorts Holding Ltd. Jadi ini perusahaan luar negeri ya, yang memiliki dalam porsi besar sebagai investor besarnya sebesar 72%. Nah, kepemilikan investor semi retailnya di sini sebesar 16,2% dan kepemilikan investor retailnya di sini sebesar 11,8% seperti itu. Nah, ini perusahaan yang bagus karena kita cukup memantau satu institusi saja. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kalau mereka menjual, kita ikut jualan atau menunggu membeli. Kalau mereka mulai akumulasi atau membeli kembali, baru kita beli, seperti itu.
Jadi aksinya lebih mudah kalau membaca satu emiten seperti ini, satu penguasa terbesar seperti ini. Jadi intinya kalau masih masif distribusi sebaiknya jangan dulu masuk. Nanti ketika mereka masif akumulasi di perdagangan berikutnya baru kita masuk. Setelah itu mereka markup, ya mereka kalau masuk besar dengan jumlah kepemilikan yang sudah besar, kemudian masuknya juga tambah besar, berarti mereka akan markup. Nah, setelah mereka markup baru kita jualan seperti itu. Kita untung dari aksi markup yang mereka lakukan seperti itu. Itulah trik dari investor retail yang jenius, yang menguasai pasar seperti itu.